Halo teman-teman yang ada di manapun berada, khususnya berada di Taiwan, sudah melihat cuplikan video tadi ya. Itu adalah dua kasus yang berbeda yang terjadi baru-baru ini di Taiwan yang viral juga di media sosial, baik itu di TikTok maupun di tempat lainnya. Nah oke, kita akan bahas kasusnya satu per satu ya dan bagaimana penanganannya. Oke, sebelum itu Jangan lupa subscribe ya. Nah, kita akan bahas kasus yang lebih pertama ya, yaitu kasus tentang Mbak ini yang dianya dijambak oleh majikan. Bukan majikan ya, apa namanya? Jadi mbaknya ini dijambaki oleh pasien yang ia rawat ya. Kebetulan mbaknya ini rambutnya panjang dan dia berusaha memvideokan itu menurutnya sebagai bukti ya. Ini akong kelihatannya yang nyambakin itu. Dan kasus ini pertama kali di-up di Facebook ya oleh yang bersangkutan dengan harapan ada yang mau menolongnya. Nah, kasus seperti ini sebenarnya banyak banget ya di kalangan para PMI Taiwan itu, tapi yang speak up sedikit, yang mau menceritakannya sedikit. Memang ada akong atau ama yang cenderung cendolo ya, main tangan ke kita. Memang kondisi mereka yang pikun itu seperti ini sering. Nah, kalau ada yang seperti ini, itu sebaiknya kita gimana sih itu? Kita gini, jadi kita cari tahu dulu apa permasalahannya. Kalau memang itu sifat dari ama atau akong, kita bisa melawan kok. Bukan melawan dengan kekerasan, tapi melawan dengan cara yang baik ya. Kalau amanya suka main tangan, bagaimana caranya kita menghindar? Kalau amanya atau akongnya suka mukul, bagaimana cara kita menanganinya? Tapi ya itu semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Nah, kalau memang merekanya keras dan sifatnya seperti itu, kita nggak bisa menghindar, ya lebih baik kita lepaskan saja keadaan kita dan minta pindah atau pulang saja ke Indonesia. Yang cara paling mudah itu pulang ke Indonesia ya, nanti berangkat lagi, itu cara yang paling mudah. Tapi ya kalau potongan belum selesai, susah juga gitu loh. Nah, kasus pertama itu sudah viral dan sudah ditangani oleh SBMI Taiwan ya. Nah, dan ada kasus kedua, yaitu mbaknya ini bludut atau badannya penuh dengan kotoran manusia ya. Nah, fotonya atau videonya seperti ini bisa dilihat sendiri. Mbaknya ini di baju, di muka, semuanya ini kan ada kotoran manusia. Tapi kalau kita lihat secara sekilas ya, kok seperti itu gitu loh. Cara ngolesinya kok seperti itu ya, nggak dilempar terciprat-ciprat gitu ya. Mulutnya bersih juga sih, di kepala di mana ada semuanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kasus kedua ini, yang mbaknya ini sudah ngadu sama Bu Tantri di Taiwan, dan kemungkinan sudah disampaikan ke KDI ya. Jadi buat teman-teman kalau bekerja dan memang benar-benar ada masalah, dan masalah itu memang berat, ya kita harus cari bukti ya. Tapi jangan mengada-ngada, karena kalau kalian mengada-ngada nanti yang berat kalian sendiri. Contohnya, kalau apa yang divideokan mbaknya ini, contoh ini misal ya, yang mbak yang dengan kena kotoran tadi, kalau dianya itu yang ditempelkan itu sengaja dia sendiri untuk menjatuhkan atau untuk memfitnah atau supaya ia bisa pindah majikan, kemudian dia cara menggunakan seperti itu, nanti dia malah bisa kena pasal tersendiri ya, dengan kebohongan dia itu kalau nanti kasusnya sampai masuk ke polisi. Tapi kalau itu tidak disengaja oleh dia sendiri, itu murni yang dilakukan oleh pasiennya kepada dia atau majikannya. Kalau yang kasus kotoran ini katanya majikan sih yang nempelin. Kalau itu benar majikannya, maka dia mbaknya bisa menuntut dan bisa selamat, ataupun paling tidak pindah majikan ya, atau pulang ke Indonesia dan dia dapat ganti rugi dari apa yang dilakukan majikan. Tapi ingat, kasus seperti ini, membuat bukti seperti ini jangan sampai diada-ada, karena kalau sampai diada-ada nanti kasusnya malah semakin berat. Untuk kedua kasus ini sudah ditangani ya, yang pertama ditangani SBMI, yang kedua ditangani Bu Tantri yang sudah diteruskan ke KDI. Nah, sebagai pembelajaran saja bagi kita untuk lebih waspada bekerja merawat ama, merawat lansia, karena diantara mereka sudah banyak yang pikun ya. Dan semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak menimpa teman-teman kita yang lain. Dan semoga mbaknya di kedua video ini segera mendapat penanganan yang terbaik bagi mereka dan masalahnya segera terpecahkan. Amin.